Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin di channel Katanya Film. Tidak lupa Mimin doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film dari negeri Gajah Putih yang berjudul Kunpen. Film ini mengisahkan seorang perwira polisi pada saat Perang Dunia Kedua untuk menyelidiki seorang gubernur yang korup, akan tetapi justru dipertemukan dengan preman terkuat di bumi. Perseteruan keduanya berlangsung sengit. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita ke TKP. Film berlatar di tahun 1940 pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, ditambah lagi pemerintahan yang korup serta isu invasi Jepang dalam waktu dekat, membuat keadaan saat itu semakin memprihatinkan. Akibat kekacauan yang terjadi, membuat rakyat tidak percaya dengan pemerintah. Kejahatan merajalela di mana-mana, hingga akhirnya lahirlah seorang preman terkuat di bumi bernama Al-Hawi Yalu, penguasa Gunung Budo. Untuk mengatasi hal itu, pihak kepolisian menugaskan seorang perwira polisi. Polisi itu bernama Letnan Kunpen Tarak Rasadet. Al-Hawi Yalu sendiri memiliki dua tangan kanan yang sangat ditakuti oleh semua orang. Mereka bernama Bandit Sang dan Bandit Krab Kamtong. Suatu ketika, kepolisian yang dipimpin Kapten Isra melakukan pengepungan di markas Bandit Krab. Kunpen tanpa ampun menghabisi nyawa Bandit Krab. Namun setelah itu, justru Kapten Isra yang naik pangkat dan kembali ke Bangkok. Singkat cerita, Letnan Kunpen menjalankan tugasnya untuk menyelidiki di kawasan Gunung Budo. Sedangkan di sebuah kuil terlihat Al-Hawi Yalu sedang dirajah tubuhnya oleh seorang biksu dengan dikawal beberapa anak buahnya. Kemudian ia mengetahui kalau biksu tersebut ternyata seorang polisi. Lalu ia menyuruh anak buahnya mencabut gigi si biksu yang tumbuh di langit-langit mulutnya. Ia beranggapan gigi itu merupakan jimat kesaktian milik si biksu. Di tempat berbeda, seorang gubernur bernama Tuan Olan berbicara dengan beberapa pengusaha. Akan tetapi mereka mendapatkan kabar dalam waktu dekat akan ada seorang kapolsek baru yang akan ditugaskan dari Bangkok untuk bertanggung jawab di wilayah mereka. Beberapa saat kemudian, rombongan kapolsek yang baru tiba di kawasan Gunung Budo, dan di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh Al-Hawi Yalu. Rombongan polisi itu dibantai satu persatu oleh anak buah Al-Hawi Yalu, termasuk kapolsek yang akan bertugas di sana. Hanya dua orang polisi yang berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan Kunpen dengan misi yang diembannya sebagai intel dengan nama Bud, hidup bersama keluarga nelayan bernama Kaito dan adiknya bernama Malai. Keesokan harinya, Kunpen sedang menggembala kambing di padang rumput dan pergi memancing ikan di danau sekitaran Gunung Budo. Tiba-tiba Al-Hawi Yalu menghampirinya. Dia bertaruh pada Bud alias Kunpen. Jika dia berhasil menangkap ikan di danau itu, maka ia akan memberikan koin padanya. Namun jika tidak, ia akan meminta koin itu kembali. Scene berpindah di sebuah kantor polisi. Anggota polisi datang melaporkan sebuah kasus pemerkosaan kepada komandannya, kemudian membebaskan pemerkosa tersebut. Seorang anggota polisi melakukan protes, akan tetapi petugas yang protes itu malah dijebloskan ke dalam sel tahanan. Di sini barulah si komandan menjelaskan, jika si pemerkosa dipenjara, maka akan membahayakan nyawa keluarga korban. Kaito mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah klub malam sebagai waitress. Malam harinya di tempat Kunpen bekerja, beberapa anggota polsek setempat menyambut kedatangan Tuan Olan dan konsultan dari Perancis bernama Mr. Bule. Di sana juga terlihat Malai bekerja sebagai wanita penghibur di klub malam itu. Di saat Kunpen sedang melakukan pengintaian, ia bertemu dengan Bunga, salah satu anggotanya Al-Hawi Yalu. Pagi harinya, polisi menemukan mayat korban pemerkosaan digantung di sebuah pohon. Di saat warga hendak menguburkan mayat, tidak sengaja berpapasan dengan Kunpen. Singkat cerita, dua orang anggota polisi yang kabur telah ditangkap oleh anak buah Al-Hawi Yalu.
Akan tetapi kedua anggota polisi itu bungkam, hingga akhirnya Al-Hawiyalu yang turun tangan. Ia menggunakan kekuatan magisnya, dan tiba-tiba setelah salah satu anggota polisi itu meninggal, polisi yang lain dengan terpaksa mengatakan kalau mereka sedang mencari seorang polisi bernama Kun Pen. Setelah anak buah Al-Hawiyalu membunuh kedua polisi itu, mereka membawanya ke Tuan Olan. Maka ia meminta bantuan Tuan Olan untuk menggantung mayat kedua polisi itu di alun-alun, supaya memancing polisi incaran mereka keluar dari persembunyiannya. Anak buah Al-Hawiyalu berpencar, sedangkan Kun Pen menyadari dia terancam bahaya. Ia menggunakan ilmu Halimun sehingga ia tidak bisa dilihat oleh siapapun. Kemudian rombongan polsek setempat menggeledah kontrakan Kaito. Kapten polisi itu mencurigai Bud. Lantas ia meminta Bud mengantarkan para polisi itu. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba polisi itu menodongkan pistol ke arah Kun Pen dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Ketiga polisi itu melepaskan tembakan, namun Kun Pen berhasil mengelak. Setelah itu barulah Kun Pen mengatakan siapa dirinya. Di suatu pagi sedang diadakan lomba aduan burung dara. Bandit Sang yang mengawasi tempat itu dan Kun Pen ada di sana untuk menggali informasi. Ia mendapatkan informasi kalau ayah Al-Hawiyalu masih hidup. Pada malam harinya, Kun Pen menemui ayah Al-Hawiyalu. Kemudian ayah Al-Hawiyalu bercerita tentang masa kecil anaknya itu. Anaknya seperti itu karena mengikuti jejak kelam dirinya. Setelah ia dipenjara, ia meminta pada gubernur supaya dibersihkan namanya. Namun gubernur tetap memandang ayah Al-Hawiyalu seorang kriminal, dan terjadilah keributan sampai akhirnya merenggut nyawa ibunya. Setelah Kun Pen kembali ke rumah, Malai meminta untuk menemuinya. Namun siapa sangka Kun Pen kabur dari tembakan brutal itu. Ia melarikan diri ke hutan. Bandit Sang melemparkan kunai hingga mengenai kuda yang Kun Pen tunggangi. Setelah kejar-kejaran cukup lama, terlihat kuda Kun Pen mati di pinggir jurang. Sedangkan Kun Pen tidak ada di sana. Karena Kun Pen tidak ditemukan, Bandit Sang serta anak buahnya meninggalkan tempat itu. Selang beberapa saat kemudian, terlihat kupu-kupu berterbangan di atas tubuh Kun Pen yang tergeletak di atas bebatuan. Sayup-sayup terdengar bisikan Al-Hawiyalu. Mengapa ia sangat membenci polisi? Karena polisi itu oportunis. Dan ternyata kejadian di sini hanyalah ilusi dari Kun Pen semata. Setelah itu Kun Pen menunjukkan kesaktiannya. Dia keluar dari dalam perut kuda. Dari kejauhan rombongan anggota polsek melihat kejadian itu. Mereka bergegas menyelamatkan Kun Pen. Di lokasi berbeda, Tuan Olan bertemu dengan utusan Jepang. Utusan Jepang itu memberitahu kalau Mr. Bule bukanlah konsultan dari Perancis, melainkan seorang mata-mata. Setelah Tuan Olan kembali ke rumahnya, ia memanggil Malai dan memberikan sebuah misi rahasia. Ia menyuruh Malai untuk meracuni Mr. Bule. Jika Malai berhasil membunuhnya, maka ia akan menghapuskan seluruh hutang Kaito kakaknya itu. Saat mereka tengah berbicara, Al-Hawiyalu dan anak buahnya menghampiri Tuan Olan. Al-Hawiyalu menawarkan diri supaya ia yang menghabisi nyawa Mr. Bule. Apakah jika orang Jepang datang akan menjamin kesejahteraan rakyat? Tuan Olan meyakinkan akan hal itu. Scene berpindah ke sebuah kamar. Mr. Bule sedang melakukan pijat plus-plus. Ketika si Mr. Bule meminta diambilkan tuak, kemudian Malai menjalankan misinya. Tapi sepertinya Malai salah memberikan obat. Bukannya racun yang ditaburkan, justru melainkan obat kuat. Namun Al-Hawiyalu tidak tinggal diam. Ia menggunakan kekuatan santetnya. Ia membunuh si Bule dari jarak jauh. Di sini memperlihatkan azab lelaki yang suka berzina mati dengan tubuh hangus terbakar. Sedangkan Malai terlihat bersedih karena keperawanannya sudah direnggut oleh Mr. Bule. Kemudian ia diantar Bunga pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Kaito. Sesaat setelah Bunga pergi, mereka dipanggil oleh petugas polisi. Semua warga dikumpulkan. Lalu polisi itu memberitahu identitas asli dari Bud. Para warga marah pada Kaito karena sudah menyembunyikan polisi. Setelah itu tidak tahu dari mana datangnya Bunga yang mengobati luka Kun Pen hingga Kun Pen terbangun dari pingsannya.
Singkat cerita, Kunpen tidak lagi melakukan penyamaran. Ia mengenakan seragamnya dan akan bertugas seperti polisi biasa. Ketika Kunpen bertemu dengan Tuan Olan, ia ditugaskan untuk memberhentikan Tuan Olan dari jabatannya karena sudah melakukan tindak kejahatan kriminal. Nama Kunpen mulai menjadi buah bibir, terutama para gerombolan penjahat yang mulai ketakutan. Di depan kantor polisi, Kunpen sedang menunggu kedatangan para penjahat itu untuk menandatangani surat perjanjian damai. Namun tiba-tiba Al-Hawiyalu datang di hadapan Kunpen. Kunpen lantas mengembalikan koin yang pernah diberikan Al-Hawiyalu. Kemudian Al-Hawiyalu bercerita tentang masa lalunya dulu. Lantas ia menghabisi nyawa polisi yang membuat ibunya terbunuh. Dari sanalah Al-Hawiyalu menjadi preman terkuat di bumi. Al-Hawiyalu menjawabnya, yang membedakan mereka itu hanyalah pakaiannya saja. Kemudian Kunpen tersadar, apa yang dialaminya tadi adalah kontak batin yang dilakukan Al-Hawiyalu dari jarak jauh. Kepala polisi mengingatkan Kunpen kalau tidak akan ada yang datang ke sana. Kalau ternyata anak buah Al-Hawiyalu sedang bergerak menuju ke kampungnya Kaito. Namun tiba-tiba mereka berusaha menghindar serbuan senapan mesin itu. Para polisi segera menuju ke kampung Kaito, sedangkan Kunpen menghabisi ketiga penjahat itu dengan mudah. Dan mendadak Bunga melempar Kunpen dengan beberapa anak pisau, tapi tidak ada satupun yang melukai tubuh Kunpen. Scene kemudian memperlihatkan kejadian sebelumnya, ketika Bandit Sang direkrut oleh Tuan Olan untuk menjadi anak buahnya. Bandit Sang menyetujuinya dan Tuan Olan menyuruh Bandit Sang membantai seluruh kampung Kaito. Kampung Kaito diserang oleh rombongan anak buah Bandit Sang, hingga adik Kaito bernama Mali meninggal dunia. Sedangkan petugas polisi terlambat datang ke sana. Sedangkan Tuan Olan pergi menemui beberapa tentara Jepang yang sedang meninjau lokasi pendaratan mereka nanti. Kembali pada Kunpen yang sedang menyusuri sekitar perkampungan dan dipertemukan dengan beberapa warga yang selamat, termasuk Kaito dan Malai. Mereka bergegas meninggalkan tempat itu dan menyusuri rel kereta api. Setelah tiba di jalur kereta api yang dimaksud, Kunpen bersama anak buah dan para warga melakukan sabotase. Dan dari kejauhan tampak rombongan Bandit Sang mengejar kereta api. Tidak disangka dari belakang, Bunga menembak anak buah Bandit Sang. Bandit Sang tidak tinggal diam. Akhirnya Bandit Sang dan anak buahnya memasuki gerbong dan pertikaian pun terjadi. Kunpen ditembak di dada dan terpental dari kereta api. Suara gaib membisikkan pada Kunpen kalau tugasnya belum selesai, lalu ia tersadar. Kunpen bergegas mengambil kuda dan berlari menggunakan kekuatan super dedeknya, sehingga kuda berlari melebihi kecepatan kereta api dan merapalkan sebuah mantra. Lalu ia melihat sebuah gambaran perkelahian melawan Bandit Sang. Kunpen membunuh satu persatu anggota Bandit Sang dan kemudian
Bandit Seng beserta anak buahnya tak tersisa sedikit pun. Kun Pen dan beberapa orang tersisa akan kembali ke kota untuk melakukan serangan balasan kepada Al-Hawiyalu. Sedangkan di kota, Bunga menemui Al-Hawiyalu kalau Bandit Seng telah membantai warga desa. Lalu ia menemui Tuan Olan meminta pertanggungjawaban. Bersama dengan itu, tentara Jepang juga ada di sana untuk menghabisi Tuan Olan. Di saat ketegangan tengah terjadi antara Al-Hawiyalu, Tuan Olan, dan tentara Jepang, tiba-tiba baku tembak tidak bisa dihindarkan. Semuanya tewas tak tersisa. Hanya tinggal mereka berdua, Kun Pen dan Al-Hawiyalu. Kun Pen meminta Al-Hawiyalu supaya menyerah, maka ia akan mengampuninya. Tapi Al-Hawiyalu tidak mau menyerah begitu saja. Mereka saling balas tembakan dan pukulan. Tidak ada yang terluka sedikit pun. Hingga akhirnya Kun Pen teringat pesan ayahnya Al-Hawiyalu kalau Raya Haji alias Al-Hawiyalu kelemahannya ada di jantung. Dengan kekuatannya, Kun Pen mempengaruhi alam bawah sadar Al-Hawiyalu, mengingat atas semua kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Kemudian Kun Pen merapalkan mantra untuk mencabut semua ilmu hitam yang dimiliki Al-Hawiyalu. Lalu ia menusukkan keris tepat di jantung Al-Hawiyalu hingga tewas saat itu juga. Selang beberapa saat kemudian, rombongan tentara Jepang sudah berlabuh di pantai. Tuan Olan menyambut kedatangan mereka, namun Kun Pen tidak tinggal diam. Dia melepaskan tembakan ke arah Tuan Olan hingga meregang nyawa, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika menyukai video ini, tidak lupa Mimin ingatkan supaya bisa bantu support Mimin ya, dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.